kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk update terus setiap hari. Selamat menonton, enjoy! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera ya buat kita semuanya. Oke, teman-teman, balik lagi di channel. Wah, teman-teman, gimana nih kabarnya semuanya? Oke ya, selalu sehat, selalu ceria, dan bahagia selalu. Oke, teman-teman, kali ini saya akan share atau ngasih tips teman-teman ya, bagaimana tips cara jualan online laris, teman-teman. Entah di Shopee, di marketplace Facebook, ya, ataupun di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, sesuai dengan marketplace-nya, teman-teman. Nah, ini tipsnya ada beberapa yang saya sampaikan, tolong disimak baik-baik ya, teman-teman. Di sini khusus teman-teman bagian dropshipper atau punya produk sendiri, bisa teman-teman untuk mengikuti tips saran-saran saya yang sudah alami ya, teman-teman, atau pengalaman yang sudah saya alami ya, agar apa nanti teman-teman bisa contoh ya nantinya ya. Oke, untuk tips yang pertama, teman-teman, khusus Anda ya, bagi seorang yang dropshipper ya, ini ya teman-teman, Anda harus cari market yang ibaratnya itu dicari banyak orang ya. Yang pertama, dicari banyak orang ya. Yang kedua, saingannya sedikit. Nah, ini adalah market yang sangat bagus ya, teman-teman, untuk memasarkan produk-produk kita ya. Contohnya apa, Bang? Misalkan contohnya ya gadget ya, teman-teman. Kalau baju kan banyak ya, teman-teman, banyak yang jualan, otomatis saingannya juga banyak juga ya, tergantung modelnya, entah gamis ya, entah jaket, entah yang apa namanya nih, fashion ya, celana dan macamnya. Nah, teman-teman, tolong fokus aja dulu mana sekiranya yang bagus ya. Misalkan jaket nih, ternyata di marketplace ini yang jualan jaket sedikit nih. Nah, ini peluang teman-teman untuk kita dropshipper untuk menjadi seorang penjual jaket. Nah, jadi seperti itu. Wah, toko ini misalkan Tokopedia ini banyak jual sepatu nih, sepatu pantofel ya. Kita khusus jual sepatu pantofel aja terus situ ya. Diupload banyak produknya ya, sepatu-sepatu yang bagus ya. Nah, itu caranya pertama, teman-teman ya. Jadi cari sekiranya market ya yang orang banyak yang cari, saingan kita itu sedikit. Nah, itu ya, itu tips yang pertama. Nah, ini tips yang kedua, teman-teman, bagi Anda juga yang seorang dropshipper atau punya produk sendiri ya. Khusus yang dropshipper aja ya ini ya saya bahas ya. Nah, teman-teman harus mencari supplier yang benar-benar cepat ya, cepat responnya, pengirimannya oke ya, dan enak pada saat kita komplain. Nah, pada saat pelanggan kita komplain. Karena kenapa? Kalau ibaratnya kita jualan ya, teman-teman, kalau misalkan kita jualan, kalau misalkan kita dikomplain, terus kita serang dropshipper ya, kalau suppliernya acuh tak acuh kan nggak bagus ya, teman-teman ya, kan kurang baik juga, efeknya buruknya nanti ke toko kita sendiri ya. Jadi saran saya tadi, cari supplier yang benar-benar oke ya. Gimana, Bang, caranya ya? Kalau di Shopee kan banyak, teman-teman ya, cari yang produknya banyak, pelayanannya oke ya, dan teman-teman, dan rating chatnya harus di atas 90%. Kalau saya biasanya mencari di atas 95% ya. Itu chat yang paling bagus ya, teman-teman. Karena apa? Dia tuh bisa megang HP tiap hari ya, ibaratnya tuh dia tuh online tiap hari. Dan ratingnya itu carilah 4 bintang 4,5 ke atas ya. Kalau 4,5 ke atas otomatis ya dapat, dia penilaiannya dapat 4,3, 3 bintang 3 ke bawah jarang banget ya, teman-teman, kalau bintangnya sekitar 4,5 ya rata-rata ya. Jadi sangat bagus lah produk-produknya untuk kita beli ya. Mungkin ada beberapa lah yang rusak, tapi mungkin kalau dia responnya baik, cepatnya ya, nanti suppliernya itu akan mengganti dengan produk-produk kita sendiri ya. Oke ya, itu cara tips yang kedua. Nah, ini tips yang ketiga, teman-teman. Di sini, teman-teman, kalau upload produk, tolong please ya, gambarnya jangan sama persis dengan supplier ya. Tolonglah diedit-edit sedikit ya, diedit-edit ya. Belajar lah ngedit gambar gimana. Kemarin kan sudah saya ajari kan cara ngedit gambar produk, cara upload produk gimana ya. Ya, disesuaikan, teman-teman ya. Misalkan dikasih gambar logo-logo toko Anda, ataupun dikasih logo misalkan Shopee, dikasih logo Shopee. Kalau misalkan logo Tokopedia, dikasih logo Tokopedia yang sekiranya menarik minat pembeli. Karena kita pembeli ini kita nggak tahu, teman-teman ya, datangnya dari mana ya. Misalkan kalau datangnya dari satu kota kan,
biasanya kan seleranya beda-beda ya. Ada juga pembeli yang mencari harga yang paling murah, ada juga pembeli mencari mencari barang dengan terdekat dengan kota kita, kan tergantung selera mereka ya. Tapi dengan adanya kita memberikan gambar-gambar yang bagus ya, produk-produk yang mantap sesuai, pelanggan itu akan datang sendiri ya teman-teman, tanpa kita harus sharing promosi lah atau mengiklankan juga ya. Jadi seperti itu, jadi edit gambar yang bagus ya. Dan yang keempat teman-teman, ini yang sangat penting. Yang keempat, ini tips yang keempat. Nah teman-teman, di sini Anda harus pada saat mengupload produk ya, usahakan judul produknya itu pertama kategori dulu ya, kategori misalkan sepatu, nah kategori, merek, spesifikasi, dan terakhir dikasih kata selipan promosi ya. Contohnya ya, saya contohkan dulu. Misalkan Anda mau jualan sepatu ya, sepatu wanita, sepatu wanita, mereknya apa, misalkan Adidas ya, Adidas, terus ukurannya berapa, semua ukuran misalkan ya, semua ukuran. Nah dikasih logo slogannya sedikit ya teman-teman, di situ kasih slogan sedikit. Nah setelah pakai ini dijamin Anda akan lebih modis ya, atau lebih cantik, atau lebih mantul, atau lebih, ya terserah Anda teman-teman ya. Yang penting buat judulnya itu yang pertama kategori, merek, deskripsi sedikit, sama promosi. Nah ya, jadi seperti itu ya. Oke, karena apa teman-teman, kalau misalkan Anda udah sesuai kategori dari Shopee ya, misalkan Shopee kan ada tuh pakaian wanita, nah tulis aja dulu pakaian wanita, baju, misalkan baju dress, nah seperti itu ya, mereknya ini, ukurannya sekian, nah habis itu promosinya apa di belakangnya. Nah nanti itu biar untuk menarik pelanggan ya teman-teman, dan sekaligus juga menarik kata kunci dari si Shopee-nya itu sendiri, atau di Tokopedia atau di Bukalapak, mencari kata kunci produk. Misalkan orang nyari sepatu ya langsung aja muncul sepatu, nah mungkin produk kita akan muncul di situ ya. Nah itu ya tips yang keempat ya teman-teman. Nah ini tips yang kelima teman-teman, untuk harganya, kalau kita kan dropshipper kan jelas kita kalah ya dengan supplier. Nah bagaimana bang supaya agar kita nih ini ya bisa bersaing lah. Jadi ibaratnya taruh harga itu di tengah-tengah ya, cari harga yang paling tinggi dan paling rendahnya. Nah teman-teman ambil paling tengahnya di situ. Misalkan nih harga dari supplier 20.000, terus harga tertingginya 60.000. Nah di situ teman-teman ambil dari tengah-tengahnya aja sekitar 40.000. Nah di harga ini teman-teman nanti tolong ya, ini diselip pakai harga ganjil ya. Ibaratnya nih 40.000, jangan dipasin 40.000, dikasihlah 39.000. Nah itu namanya harga ganjil ya. Jadi harga ganjil ini maksudnya ini teman-teman agar kita bisa mengalahkan pesaing kita yang di atasnya sedikit ya, di atasnya sedikit. Nah itu bisa kita kalahkan teman-teman dengan harga ganjil deh. Misalkan ini kan ada tuh kan di mall, contohnya kan kayak di mall ya, di mall, oh baju harganya 99.000 pada 100.000 kurang 1.000 rupiah ya. Jadi orang itu akan tertarik dengan harga yang ganjil ya, meskipun hanya selisih 1.000. Beda ya teman-teman toko A sama toko B. Misalkan toko B harganya 80.000, toko A harganya 79.000, jelas orang itu akan milih di toko A ya. Jadi seperti itu, meskipun selisih 1.000, orang itu akan memilih membeli di produk kita tadi ya. Jelas ya teman-teman caranya. Nah itu adalah tips yang kelima ya teman-teman. Nah ini tips yang keenam, ini juga yang sangat bagus banget, nanti bisa langsung dipraktekkan teman-teman. Nanti silakan buat fanspage di Facebook ya, silakan ya buat fanspage atau ya buat halaman lah ya. Nah disitu nanti untuk menaruh backlink. Nah ini untuk menaruh backlink ini tujuannya teman-teman, tujuannya ini untuk memancing CEO dari produk kita. Misalkan orang itu mencari di Google ya, misalkan cari di Google sepatu murah misalnya contohnya. Nah pasti nanti backlink ini sangat membantu kita untuk menaikkan produk kita teman-teman ya di CEO Google. Kan kebanyakan kan orang kan mencari pencarian kan kebanyakan di Google ya. Kalau misalkan nggak di marketplace ya, kalau ngetik di komputer atau di handphone kan biasanya kan mereka kan mencarinya langsung di Google ya, kebanyakannya. Nah ini untuk memancing CEO-nya biar apa? Biar produk kita nanti akan terpampang di halaman di
Google. Nanti lebih jelasnya saya jelaskan ya teman-teman untuk masalah ini ya. Oke. Nah, itu yang keenam ya teman-teman. Silakan buat fanspage-nya dulu di Facebook. Nanti di copy paste aja linknya, dikasih kan situ di upload terus teman-teman, di upload. Lama-lama nanti follower Anda akan juga banyak ya. Oke, yang ketujuh teman-teman, nanti silakan Anda share di grup Facebook. Nah, di Facebook kan ada tuh jual beli online tuh. Nah, itu silakan diposting aja di situ produk Anda, cantumkan nomor telepon Anda. Nah, nanti misalkan orang itu chatting dengan kita ya, atau komen-komenan, orang itu nanti akan langsung kita arahkan di marketplace kita sendiri. Bang, kalau orang itu nggak bisa beli di marketplace gimana ya? Kita belikan saja sendiri ya. Saya pengalaman teman-teman ya, pernah pengalaman orang itu nggak bisa beli di marketplace saya di Shopee, akhirnya saya orderkan sendiri produk saya ya, pakai handphone tetangga ya, pakai handphone tetangga saya orderkan sendiri. Kemudian teman-teman, saya kasih nomor pembayarannya ya, orang itu membayar di Alfamart atau di Indomaret ya. Jadi seperti itu ya, lumayan teman-teman, ini untuk sharing-sharing juga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi gunakan sosmed Anda ini ya untuk hal-hal positif ya, selain gibah ya. Banyak kan Anda gosip atau sebagainya ya, gunakanlah marketplace Anda atau sosial media ini yang positif. Oke teman-teman ya, itu tips yang ketujuh tadi. Jadi apa tadi tips yang ketujuh ya? Kita banyak posting di grup-grup Facebook ya, atau WhatsApp, Twitter ya, terserah Anda lah, yang penting banyak sharing ya teman-teman. Oke, jelas ya tips yang ketujuh. Oke, nah ini tips yang ke-8 teman-teman, ini enggak kalah pentingnya. Nah, silakan teman-teman kasih namanya diskon ya, entah diskon Rp1.000 atau diskon berapa persen ya, diatur aja teman-teman diskonnya di situ. Nanti bisa langsung entah berupa cashback atau berupa potongan harga dari toko kita ya. Lumayan teman-teman untuk memancing minat pelanggan kita ya, agar tertarik membelinya. Nah, bagi teman-teman yang ke-9, bagi teman-teman ini yang produknya bisa tawar-menawar, diaktifkan aja tawar-menawarnya. Karena apa? Tawar-menawar ini juga nanti akan meningkatkan rating kita pada saat bertransaksi ya teman-teman dengan pembeli kita ya. Oke teman-teman, jelas yang ke-9 tadi ya. Nah, yang ke-10 teman-teman, jangan lupa ya, kalau mereka sudah beli dengan produk kita ya, kalau mereka sudah beli ya, usahakan kita melayaninya dengan baik, layani dengan sebaik mungkin ya. Kalau mereka chatting dibalas, kalau mereka komplain dilayani ya. Meskipun kita nggak bisa balas komplainnya dengan baik ya, kita minta maaf lah teman-teman ya. Jadi seperti itu, orang itu akan rasa senang lah, meskipun kita nggak bisa full lah teman-teman ya. Saya pernah pengalaman ya, saya di chat, bang ini gimana, gini ya, mohon maaf pak, saya jujur pak, saya seorang dropshipper dari toko A, dari toko B, saya sudah menghubunginya tapi belum ada respon saat ini ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Nah gitu aja teman-teman ya, pakai kata-kata Anda sendiri ya, kata-kata yang baik, yang oke lah. Kenapa ya teman-teman? Karena pelanggan kita itu nggak satu aja loh. Siapa tahu ya kita kirim produknya ke orang itu, kemudian tetangganya ikut, tuh ini produknya kok bagus, tolong belikan dong. Nah jadi kan seperti itu teman-teman ya. Jadi feedbacknya itu nggak hanya satu pelanggan aja, tetangganya kan siapa tahu iri ya, melihat barang kita bagus ya, yang kita jual belikan itu mantap lah ya ibaratnya ya. Oke ya teman-teman. Nah itu yang ke-10 teman-teman, mengatasi dengan komplainan tadi ya. Jadi layani dengan baik. Dan untuk bagi teman-teman yang jualannya di Shopee, tolong teman-teman kalau misalkan jualannya di Shopee, ini yang ke-11 ya tadi ya, yang ke-11 kalau misalkan jualnya Shopee, nah di situ kan ada teman-teman yang belum bayar, dia produk belum bayar. Nah itu tolong dicat semuanya teman-teman ya, di chatting entah via WhatsApp, karena ada nomor teleponnya kan yang belum bayar itu, atau di chatting via Shopee ya. Gimana bang chattingnya ya, dikasih salam dulu, assalamualaikum, selamat malam, selamat siang, selamat pagi ya, kayak gitu ya. Bagaimana kabarnya, tanya kabarnya ya. Ini kasih arahan, gimana kak, sudah tahu cara pembayarannya atau belum. Nah kalau misalkan dia pakai kredit Aku Laku, nanti silakan kak download aplikasinya dulu, Aku Lakunya. Kalau misalkan di verify nanti bisa langsung untuk pembayaran. Kalau di Kredivo pakai Kredivo,
kalau misalkan di Indomaret naik jarakan ya. Jadi cara ceknya seperti itu teman-teman ya. Udah tahu cara pembayarannya. Nah, nanti kalau sudah terkonfirmasi, saya akan proses produk kakak segera ya, atau paket kakak segera. Saya akan kirimkan sesegera mungkin. Ya. Jadi jangan cuek teman-teman ya. Ingat, pembeli itu adalah raja, ya kita adalah seorang penasehat. Jadi konsultan yang baik. Jadi akan mengarahkan yang baik-baik ya. Jadi seperti itu teman-teman ya caranya ya. Nah, ini mungkin 11 tips yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Bang, saya sudah misalkan nih, Bang, saya sudah menjalankan nih ke 11 tips yang Abah sampaikan tadi, kok masih belum ada yang beli. Nah, ini dievaluasi lagi apa yang kurang. Mungkin produk Anda masih kurang banyak upload, atau mungkin teman-teman kurang share di post Facebook ya, atau teman-teman ngasih produk yang harganya terlalu mahal dari harga-harganya, makanya produk Anda dipampang di bawah ya. Bang, saya udah mengiklankan nih, gimana? Nah, kalau diiklankan kan teman-teman itu kan tergantung mereka ya, mereka klik produknya, mereka beli atau enggak kan tergantung merekanya. Oke teman-teman, itu mungkin sekian tips yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Bagi teman-teman yang ingin join di grup dropship per Indonesia, nanti saya cantumkan juga linknya ya. Oke, sekian teman-teman dari saya ya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.